Maaf, Pak. Anda tidak bisa berada di area ini tanpa keperluan yang jelas. Ini hotel bintang 5, bukan tempat umum. Sebelum si gembel sempat menjawab, seorang tamu wanita yang sejak tadi mengamati ikut bersuara sambil tertawa kecil. Kalian lucu deh, masa gelandangan bisa booking manajer? Ngimpi siang bolong. Beberapa tamu lainnya ikut tertawa pelan. Ejekan pertama akhirnya keluar. Pelan, tapi menghina. Manajer lantai itu mendekat lebih dekat, dengan nada suara yang lebih rendah namun tajam. Pak, saya tidak tahu Anda siapa. Tapi kalau Anda hanya ingin berteduh atau sekadar lihat-lihat, saya sarankan segera keluar sebelum kami memanggil keamanan. Ia tersenyum sinis, lalu berkata sambil menunjuk keluar. Di ujung jalan sana ada warteg, mungkin itu lebih cocok. Tatapan si gembel tetap tidak berubah. Tenang, diam. Ia tidak marah, tidak tersinggung, bahkan tidak mengangkat suaranya. Tapi dari sorot matanya, ada sesuatu yang berubah. Dingin. Jauh. Seolah ia sedang menyimpan sesuatu yang besar. Ia menatap lurus ke mata si manajer, lalu berkata, "Saya mengerti." Manajer itu mengangkat alis, puas. Tapi belum sempat ia bicara lagi, si gembel menambahkan, "Saya hanya ingin tahu, seberapa layak orang-orang di tempat ini memperlakukan orang asing." Kalimat itu menggantung, meninggalkan rasa aneh di dada siapapun yang mendengarnya. Satpam mulai mendekat dari sisi kiri ruangan. Penonton makin banyak. Kamera ponsel mulai diangkat. Tapi gembel itu tidak bergeming. Ia berdiri dengan tenang, tepat di tengah kemewahan yang sedang mengusirnya secara perlahan. Kerumunan kecil mulai terbentuk di dalam lobi hotel. Beberapa tamu pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal sedang merekam diam-diam. Satpam sudah berdiri tak jauh dari pria lusuh itu. Matanya menatap penuh curiga. Manajer lantai memberi isyarat halus agar si gembel segera disingkirkan. Tapi pria itu tetap berdiri tegak, seolah tak terganggu dengan puluhan pasang mata yang menilainya dari ujung kepala sampai kaki. "Pak, mohon keluar dari area ini. Sekali lagi kami ingatkan, hotel ini hanya untuk tamu resmi," kata sang manajer dengan nada yang lebih tegas. Si gembel tidak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling, menyapu wajah-wajah yang mulai menertawakan keberadaannya. Lalu, dari arah kanan, seorang wanita muda bergaun ketat dan dandanan menor, yang sedari tadi mengamati dengan gaya sok tahu, melontarkan kalimat tajam. "Dia pikir dia siapa sih? Muka kucel, baju kayak karung, tapi sok penting banget. Ngaca dulu, deh." Tamu-tamu yang ada di sekitarnya tertawa geli. Beberapa menoleh ke arah si gembel dengan ekspresi penuh ejekan. Resepsionis pria yang tadi sempat ragu, kini ikut bicara dengan nada sinis. "Serius, Pak. Kalau Anda sedang cari sumbangan, kami bisa kasih nasi bungkus, tapi jangan ganggu kenyamanan tamu lain." Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi tetap saja, si gembel tidak bereaksi. Tak ada amarah di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat beberapa orang mulai heran, dan sedikit takut. Satpam kini sudah berdiri persis di sampingnya. "Ayo, Pak, jangan bikin ribut. Kalau nggak pergi juga, kami terpaksa angkut keluar," ucapnya dingin. Tangannya mulai menyentuh lengan si gembel, mencoba menariknya pelan. Tapi pria itu tetap berdiri tegak, tak melawan, hanya menatap lurus ke depan. Salah satu pelayan wanita di area lounge, yang baru keluar membawa nampan berisi minuman, mendadak menengok dan tertawa kecil. "Ya ampun, ini hotel bintang 5, bukan tempat ngemis. Kasian sih, tapi ya, jangan ganggu tamu dong, Pak." Semakin lama, semakin banyak suara yang ikut menghina. Tidak ada satupun yang membela. Semuanya merasa pria itu memang tidak layak berada di tempat semewah ini. Tapi si gembel tetap tidak berkata-kata. Matanya tak beralih dari logo hotel yang terpajang di dinding belakang meja resepsionis. Ada kilatan luka dan kenangan dalam tatapannya, seperti seseorang yang dulu pernah memiliki semuanya, dan kehilangan semuanya. Hingga akhirnya, sang manajer berbisik ke satpam, "Kalau dia nggak keluar sekarang, seret saja. Saya tanggung jawab." Dan saat satpam mulai menggenggam lengannya lebih keras, si gembel akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi tegas. "Saya akan pergi, tapi kalian sudah memperlihatkan siapa diri kalian sebenarnya." Kalimat itu menghentikan gerakan semua orang untuk sesaat. Namun tak satu pun dari mereka paham apa maksudnya. Mereka hanya tertawa, mencibir, dan merasa sudah memenangkan momen itu. Mereka belum tahu
bahwa mereka baru saja menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Langit di luar hotel makin gelap. Awan bergulung tebal di atas gedung-gedung tinggi. Suara klakson mobil dan lalu lintas pada tetap ramai seperti biasa. Namun di dalam lobi hotel, situasinya baru saja tenang setelah drama pengusiran si gembel berakhir. Beberapa tamu kembali duduk. Ada yang tertawa membicarakan kejadian tadi. Beberapa staf kembali bekerja, meski masih membicarakan pria lusuh itu dengan nada menghina. Si gembel kini sudah berjalan pelan melewati pintu utama. Sandalnya menyentuh karpet merah basah oleh gerimis. Tak ada payung, tak ada jas hujan. Tapi ia tidak terlihat sedih. Tidak pula kecewa. Justru ada semacam kedamaian di wajahnya. Seperti seseorang yang akhirnya menyaksikan apa yang selama ini ia curigai. Di belakangnya, pintu kaca otomatis hotel kembali tertutup. Seolah dunia mewah itu menutup diri dari dunia luar yang dianggap kotor dan tak layak. Dua satpam berdiri di sisi dalam, masih memperhatikan punggung pria itu sambil saling tertawa kecil. "Untung cepat keluar, bisa-bisa viral tuh," kata salah satu dari mereka. Di pinggir jalan. "Selamat sore, Pak." Hendarta hanya menatapnya. Tanpa emosi. "Kamu tahu kenapa kamu di sini?" tanyanya datar. Dia mengangguk pelan. "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau itu Bapak." "Apakah kamu hanya akan bersikap baik pada orang kalau kamu tahu dia penting?" Pertanyaan itu membuat dia menangis. Ia menutup wajahnya dan berlutut. "Saya salah, Pak. Saya benar-benar malu. Tapi saya mohon diberi kesempatan sekali saja." Hendarta menoleh pada HRD, lalu berkata, "Catat, rekomendasi evaluasi intensif selama 3 bulan. Jika terulang, langsung pemecatan." Dia mengangguk cepat sambil terus menangis, lalu dibimbing keluar oleh pengawal. Nama kedua dipanggil, Andre, petugas resepsionis pria. Andre masuk dengan langkah cepat, namun wajahnya tetap menyimpan sisa arogansi. "Saya juga minta maaf, Pak. Tapi saya cuma mengikuti sop. Tamu yang penampilannya mencurigakan harus kami amankan demi kenyamanan." "Sop tidak mengajarkanmu untuk menghina," jawab Hendarta dingin. "Yang kamu lakukan tadi bukan pelayanan. Itu penghinaan." Andre sempat membuka mulut untuk membalas. Tapi Hendarta lebih dulu berkata, "Kamu tidak cocok ada di lini depan pelayanan." Kemudian menoleh ke HRD dan berkata tegas, "PHK dengan tidak hormat. Hari ini juga." Gemetar, Andre mencoba protes, tapi pengawal sudah memberi isyarat agar ia keluar. Wajahnya penuh emosi, tapi tak ada yang berani membela. Semua tahu, pria yang kini duduk di kursi utama itu adalah pemilik segalanya. Manajer lantai pun akhirnya dipanggil. Pria itu masuk dengan langkah berat, wajahnya menunduk. Ia langsung bicara, Saya menerima semua keputusan Bapak. Saya sadar apa yang saya lakukan tadi. Fatal." Hendarta menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu sudah lama bekerja di sini, tapi kamu gagal jadi contoh." Manajer itu mengangguk pelan. "Saya siap diberhentikan." "Tidak. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir. Tapi kamu akan dipindahkan ke cabang paling kecil untuk belajar ulang dari bawah. Mulai dari staf biasa. Terima atau keluar." Tanpa pikir panjang, sang manajer langsung membungkuk dalam. "Saya terima, Pak. Terima kasih." Satu persatu staf lainnya dipanggil dan dievaluasi. Suasana makin mencekam. Tapi di luar ruangan, bisik-bisik mulai menyebar. Semua karyawan akhirnya sadar. Bukan penampilan seseorang yang menentukan siapa dia, dan bukan posisi mereka yang menentukan martabat, melainkan sikap mereka saat berhadapan dengan yang dianggap kecil. Sehari setelah kejadian itu, suasana hotel berubah total. Staf yang biasanya berjalan santai kini tampak lebih sigap. Nada bicara jadi lebih lembut. Senyum-senyum palsu tergantikan oleh sikap hati-hati penuh rasa bersalah. Tak ada lagi tatapan sinis pada tamu yang penampilannya sederhana. Semua menjadi lebih waspada, karena mereka tahu, siapapun bisa saja kembali menguji mereka. Sementara itu, Hendarta, CEO hotel yang kemarin datang menyamar, masih berada di hotel. Kali ini ia tinggal di Presidential Suite. Beberapa staf melihatnya lewat dari kejauhan, tapi tak satu pun berani menyapa. Mereka hanya membungkuk penuh hormat, takut salah bicara.
Namun sore itu, saat lobi mulai dipenuhi tamu yang check-in, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu hotel. Seorang wanita bergaun merah turun dengan angkuh. Ia adalah tamu kaya yang kemarin ikut menghina si gembel sambil berkata, "Hotel apa pasar malam?" Kini ia datang kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Ia melangkah masuk dengan penuh gaya, diikuti oleh asisten pribadinya. Saat sampai di meja resepsionis, suaranya langsung naik. "Saya booking 2 malam di Royal Suite. Pastikan semua sudah siap, ya. Dan tolong, jangan ada orang aneh-aneh di lobi seperti kemarin. Hotel ini mahal, jangan rusak suasananya." Resepsionis wanita yang kini sudah berubah sikap hanya tersenyum sopan. "Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar." Tapi sebelum proses check-in selesai, seorang pria berbaju hitam mendekat, pengawal Hendarta. "Maaf, Ibu. Pak Hendarta meminta Ibu untuk naik ke lantai 15 terlebih dahulu. Beliau ingin bertemu langsung." Wanita itu mengernyit. "Siapa Hendarta?" Pengawal hanya tersenyum. "Pemilik hotel ini, Bu." Ekspresi wanita itu langsung berubah. Ia sempat terlihat canggung, tapi cepat menutupinya dengan tawa palsu. "Oh, tentu saya mau bertemu." Di lantai 15, ruang rapat khusus sudah disiapkan. Hendarta duduk di ujung meja panjang, mengenakan setelan gelap dan arloji mahal. Saat wanita itu masuk, ekspresinya berubah total. Ia tersenyum lebay dan berkata, "Pak, saya tidak tahu kalau Bapak yang punya hotel ini. Luar biasa. Saya kagum sekali kemarin, penyamaran Bapak itu jenius." Hendarta tidak tersenyum. Ia hanya membuka laptopnya dan memutar rekaman CCTV. Rekaman saat wanita itu tertawa dan menghina dirinya saat masih berpenampilan sebagai gembel. Kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar jelas, "Ih, jijik banget. Hotel jadi bau nih."